Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jumpa lagi di channel Diarya Production, dan untuk hari ini kita akan membuat iklan poster di Instagram ya, dan menggunakan Adobe Photoshop. Kira-kira tampilan iklannya seperti ini, teman-teman. Ini Instagram saya, silakan bisa di-follow, Diarya Jaluputro ya. Kemudian nanti tampilannya akan kita buat iklan sebenarnya seperti ini, teman-teman ya, poster iklannya. Oke. Nah, kita langsung saja. Pertama, tentunya kita harus buka Adobe Photoshop dulu. Kemudian saya akan mulai dengan yang pertama, menyeleksi foto dari kepala sekolah atau foto modelnya yang akan kita taruh di sini, teman-teman ya. Oke, langsung saja klik fotonya, klik kiri tahan, kemudian drag and drop ke dalam Adobe Photoshop seperti ini. Nah, teman-teman, langkah awal yang akan saya lakukan, saya akan meresize ukuran atau memperkecil ukuran fotonya. Karena ini saya mengambilnya menggunakan kamera DSLR dengan resolusi yang cukup besar. Saya akan memperkecil dengan cara klik menu image, kemudian image size. Nah, di sini ukurannya, ini kan cm ya, cukup besar banget nih, 146. Saya akan perkecil menjadi 30 ya, dengan catatan yang bagian link ini dia teraktif ya. Jadi hacknya juga akan otomatis merubah. Kemudian saya akan klik OK. Nah, langkah berikutnya saya akan perbesar gambarnya dengan cara tekan Ctrl tahan plus ya. Oke, kemudian saya tekan spasi tahan untuk saya geser seperti ini. Ya, oke. Langkah berikutnya saya akan menghilangkan gembok yang ada di dalam layer background. Caranya klik 2 kali saja di gemboknya. Kemudian ini di cancel aja kalau muncul seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan di sini tools yang namanya background eraser tool. Ini akan lebih cepat kita dalam menyeleksi backgroundnya. Kemudian diameter lingkaran ini akan saya perkecil dengan mengklik buka kurung kurawal di keyboard ya, atau klik kanan seperti ini. Bagian size-nya bisa kita kurangi. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya akan menggunakan tolerance yang agak besar, 41%, biar lebih bersih ya. Kita akan mulai menyeleksi, teman-teman. Kita akan menghilangkan ya, bukan menyeleksi, akan menghilangkan backgroundnya. Jadi prinsip kerja dari background eraser tool ini ya, ini adalah dia akan menghapus bagian warna yang mengenai tanda plus pada lingkaran diameter ini ya. Oke, walaupun kena wajah, dia nggak akan terhapus wajahnya, hanya warna yang terkena oleh seleksi lingkarannya ya. Oke, kita mulai klik. Oke, seperti ini. Saya double kliknya sampai bersih. Oke, saya akan percepat nanti ya dalam seleksi ini biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, ini caranya saya kliknya agak cepat ya, klik kirinya teman-teman. Klik gitu teman-teman, biar cepat ya. Jangan diosok-osok ya. Tahu nggak diosok-osok? Osok-osok itu kayak kita mau menggunakan, kalau yang cewek biasanya ya menggunakan shadow ya. Jangan digosok-gosok kelamaan ya. Kita klik aja, double klik. Oke teman-teman, di bagian tangan ini kan ada bulu-bulunya ya, sehingga kita tidak begitu bersih. Kita bisa gunakan dengan tools yang lain ya, yaitu di sini kita menggunakan polygonal lasso tool ya. Oke, kita akan mulai seleksi. Oke, dari sini dia akan ke sini. Iya, ini teman-teman agak sedikit loading ya. Agak sedikit lambat ini karena beberapa aplikasi saya runningkan, nanti akan saya matikan beberapa aplikasi. Oke, seperti ini aja. Saya double klik, kemudian saya hapus. Saya akan matikan dulu ini biar nggak terlalu berat ya. Oke, jadi kita kalau dalam menyeleksi objek itu nggak mesti menggunakan satu aplikasi, teman-teman, satu tools ya. Tapi kita bisa kombinasikan dengan beberapa tools untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau sudah seperti ini dengan menggunakan polygonal tadi, saya akan seleksi lagi ya. Saya akan menghapus bagian, saya akan menyeleksi modelnya dulu seperti ini, teman-teman. Karena kita nggak pakai semua area modelnya, kita langsung potong aja dari sini. Oke, teman-teman bisa download bahan modelnya di bagian menu deskripsi di bawah video ini ya. Oke, kalau seperti ini ya, harusnya kan dia terseleksi nih, teman-teman bisa tekan escape aja ya. Oke, sudah jadi. Kemudian saya akan menghapus bagian backgroundnya, bukan modelnya. Ini bisa langsung dikasih sebenarnya, tapi saya akan menghapus saja bagian backgroundnya. Modelnya saya akan sisakan. Maka saya akan balik ya, select kemudian inverse
Ya, jadi yang diseleksi jadi tidak diseleksi, yang tidak diseleksi jadinya terseleksi. Itulah fungsi dari inverse membalik. Kemudian saya tekan delete. Oke, dia akan terhapus ya teman-teman. Sabar, ini masih proses ya. Oke, kemudian saya akan menghilangkan garis seleksinya dengan cara Ctrl D. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya. Seperti ini udah bersih. Langkah berikutnya kita akan membuat kanvas untuk mulai mendesain iklannya. Silakan klik file kemudian new ya. Nah, untuk ukuran Instagram ini saya menggunakan satuan pixel, teman-teman. Dengan ukuran width-nya 1000, kemudian height-nya 1000. Nah, ini biar nggak terlalu berat ya, teman-teman. Saya akan, tadinya 200 yang awal saya buat, saya akan membuat menjadi 100 saja, biar tidak terlalu berat resolusinya. Resolusi ini terkait dengan kualitas ketajaman gambar ya. Kemudian color mode-nya saya menggunakan RGB. Kalau sudah, kita klik di sini create. Oke, sudah jadi. Nah, ini biarkannya dulu. Ya, langkah awal berikutnya adalah kita akan membuat sebuah desain layoutnya terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan menggunakan yang pertama adalah rectangle tool. Ya, saya menggunakan warna yang birunya agak gelap nih teman-teman, warna ini ya, biru yang ini. Akan menggunakan warna biru gelap ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian struknya ini saya akan matikan, tidak tanpa struk ya. Struk itu garis tepian. Kemudian saya akan membuat sebuah kotak seperti ini. Oke, ini kita close saja biar nggak mengganggu. Kalau sudah, saya klik di sini Move Tool, dan saya akan mulai merotasi. Caranya Ctrl T, kemudian saya arahkan di bagian pojok objeknya, dan saya klik kiri tahan, saya akan mulai memutar seperti ini. Oke, kemudian saya klik bagian agak tengah untuk saya geser, posisinya seperti ini teman-teman. Iya, saya putar lagi sedikit. Iya, seperti ini, kayaknya cukup ya. Oke, kalau sudah saya tekan enter. Langkah berikutnya saya akan menduplikat ya objek rectangle ini biar saya nggak buat lagi. Saya duplikat saja dengan cara Ctrl J paling cepat, atau bisa klik kanan layer, pilih di situ duplikat layer ya. Oke, kemudian oke. Ini akan kita geser ke sini, teman-teman. Oke, di sini ya kira-kira. Oke, ya. Cukuplah di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini akan saya ganti warnanya menjadi warna yellow atau warna kuning, atau bisa jadi kita ganti warna orange. Kita akan coba dulu ya. Cara gantinya kita klik di bagian layer. Di sini ada bagian smart object-nya yang kotak kecil ini. Kita klik 2 kali saja. Kemudian kita ganti di sini dengan warna kuning. Coba kita dengan kuning kurang cocok ya. Mungkin orange teman-teman. Nah, ini agak bagus nih. Ya, sedikit ke orange-nya. Kita klik OK. Langkah berikutnya saya akan menduplikat lagi yang rectangle 1 copy ini. Klik kanan, duplikat layer. Oke. Kemudian saya akan mengganti warnanya, teman-teman. Klik di sini ya, double klik. Saya sambil mikir soalnya di sini kayak mana ya. Kemudian saya akan memilih warna white atau putih. Saya oke, ini bukan hilang, ini karena warnanya sama dengan warna backgroundnya kan. Kemudian kita akan klik kiri tahan di bagian area sini untuk kita geser. Ya, hasil duplikatnya. Kemudian saya sedikit merotasi ya dengan cara Ctrl T. Kemudian saya arahkan bagian pojok. Ini saya akan rotasi seperti ini. Iya, kira-kira seperti ini. Iya, oke sip. Kurang dikit lagi. Iya, kemudian kurangnya teman-teman. Saya inginnya seperti ini deh. Agak maju mungkin. Ya, kemudian saya tekan enter. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan menduplikat lagi yang warna putih ini, rectangle 1 copy 2, klik kanan, kemudian duplikat layer, klik OK lagi. Kemudian saya akan mengganti warnanya teman-teman ya. Tapi sebelumnya mungkin kita nggak usah ganti warna sih teman-teman. Saya ralat ya, kita bisa gunakan di sini. Setelah 1 copy jadi, kita klik di sini rectangle ya. Kemudian kita mulai membuat struknya aja dulu. Struknya adalah warna biru ya, biru gelap tadi sesuai dengan warna ini. Kemudian kita akan membuat ukuran struknya kira-kira setebal ini dulu. Ya. Kemudian saya akan memvariasikan garisnya struknya menjadi titik-titik ya, atau garis putus-putus seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah saya klik di sini Move Tool, kemudian saya geser ke dalam. Iya, kira-kira seperti ini. Ya, sudah cukup seperti ini.
Kemudian saya akan mulai memasukkan foto kepala sekolah ke dalam layout ini ya. Jadi caranya nanti kepala sekolah kan ada di bagian dalam sini ya. Kita panggil aja dulu sih gambarnya ini. Ini cara panggilnya ke dalam kanvas ini yaitu kita klik dulu di sini, klik kiri tahan fotonya, kita geser ke arah tab yang di sini layout, kemudian kita arahkan ke dalam dan kita lepas klik kirinya. Oke, dia sudah masuk ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya ingin kepala sekolah ini posisinya berada di bagian dalam layout yang ini, background belakangnya. Maka saya akan pindahkan layer 1 ini ke atau di antara rectangle 1 copy dengan rectangle 1. Nah, jadi dia masuk ke dalam. Oke. Iya, agak next sedikit. Sip ya. Kemudian biar tidak terlalu berat yang gambar ini kita bisa close, kemudian kita no saja, nggak usah disimpan. Nah, yang di sini saya akan perbesar sih, teman-teman ya. Ctrl plus saya akan melihat di sini ada bagian yang kurang bersih ya. Dalam eraser tadi ini saya akan coba mengulang kembali menggunakan background eraser tool untuk saya mulai membersihkan biar lebih bersih. Tadi nggak kelihatan ya teman-teman karena basic layoutnya juga putih ya. Nah, ini kalau dia dapat di background yang gelap, ini akan kelihatan kotor, bersih, dan tidaknya. Ya, kita bersihkan aja intinya seperti itu, ya. Oke, kita klik di bagian area yang putih-putih. Oke, nah biasanya saya akan kombinasikan lagi dengan cara saya perbesar. Saya gunakan di sini poligonal untuk bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau oleh erasernya. Intinya kita mendesain begini harus teliti dan sabar ya teman-teman. Oke. Iya. Oke, ini udah bersih nih, kelihatan pecah karena memang resolusinya kecil ya. Tapi kalau sudah normal gini dia sudah nggak terlalu kelihatan. Saya rasa ini sudah cukup bagus. Mungkin kita akan sedikit memperputih atau membuat sedikit terang fotonya. Caranya adalah kita klik di sini filter, kemudian tapi pastikan layernya udah benar di layer 1 ya teman-teman. Filter kamera raw filter ya. Kita akan di sini triknya kalau saya sendiri pengalaman saya akan bagian black ini. Mohon maaf teman-teman, resolusi saya agak kecil ya untuk di laptop ini menggunakan resolusi TV ya atau monitor besar. Saya akan black ini akan saya majukan nilainya ya. Kalau saya majukan otomatis dia akan memberikan nilai exposure yang lebih tinggi pada warna blacknya sehingga yang shadow black ya, shadow itu kan biasa gelap ya warnanya, dia akan cenderung lebih terang. Kalau kita pilih exposure nanti malah jelek hasilnya, dia akan terlihat lebih pucat. Kita klik OK. Nah, oke, sudah cukup terang ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan mulai mendesain bagian untuk akreditasi ya di sini. Saya akan menggunakan ini, akan saya klik di bagian layer yang rectangle 1 copy dulu bagian atasnya biar nanti tidak tertimpa. Kemudian saya akan menggunakan di sini yang namanya ellipse tool. Ini ellipse tool teman-teman. Kemudian untuk fill-nya saya akan menggunakan warna biru gelap. Oh, ini yang saya katakan tadi ya. Oke, ini sebagai masukan kita juga. Jadi saya Ctrl Z. Teman-teman kalau klik di sini, kenapa ada warnanya yang berganti? Harusnya kan tetap warna putih, tapi dia berganti warna menjadi warna yang tadi kita pilih. Jadi itu karena kita berada di layer Smart Object, dia akan seperti itu. Ya, intinya biar nggak seperti itu, teman-teman bisa klik di sini layer baru ya. Jadi klik dulu yang paling atasnya, ya. Kemudian klik di sini New Layer, layer 2, baru silakan kita buat sebuah objek, maka dia nggak akan berpengaruh, ya, meskipun kita ganti warna di sini. Oke, kemudian untuk ini struknya saya akan memberikan stroke orange ya. Kemudian nilainya nanti bisa kita atur sih ya. Kita sementara segini dulu. Oke. Nah, mungkin teman-teman kita jangan lingkaran ya. Kita bisa mungkin menggunakan objek yang lain ya dengan cara klik kiri tahan, pilih custom shape tool ya. Kita bisa menggunakan di sini ada shape. Teman-teman silakan pilih di sini all untuk menampilkan secara keseluruhan objek yang bisa kita gunakan. Saya akan gunakan objek ini teman-teman. Ya, seal ya. Kemudian saya akan mulai membuat objeknya. Ini klik sembarang aja. Dengan cara tekan shift tahan biar objeknya persisi, saya klik kiri tahan, saya akan membuat objek seperti ini. Oke, kita klik di sini move tool. Kita akan posisikan di mana ya bagusnya. Kira-kira di sini mungkin juga cakep sih. Oke. Di sini aja ya. Ini gambarnya, fotonya agak kita giniin ke samping.
Iya, dikit lagi atau di sini. Ya, sahabat teman-temannya ini agak sedikit berat. Ya, oke. Kemudian di sini akan saya besarkan di struknya ya, ini shape ini. Ya, ternyata struknya kurang banyak, saya akan klik di sini shape tool kembali. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Jadi 5, kita lihat di sini move tool. Oke, lebih bagus ya. Nah, kemudian di sini saya akan tulis teksnya akreditasi A. Saya menggunakan text tool ya, kemudian saya klik di area sini ya. Kenapa sih saya memilih area di atas ini? Soalnya kalau saya klik dalam ini nanti malah jadi masalah ya. Kemudian untuk warnanya di sini saya akan menggunakan warna putih biar kelihatan. Oke, saya klik di sini move tool, saya geser dulu ya. Kemudian saya klik lagi teks. Di sini saya akan membuat rata tengah ya. Kemudian saya ketik di sini akreditasi. Huruf besar aja ya. Akreditasi. Oke. Kemudian saya klik lagi di sini move tool ya. Ini saya taruh di sini. Saya akan perkecil fontnya teman-teman. Ctrl T ya untuk transform, memperkecil ukuran sebuah objek. Enter. Oke. Kemudian kita tarik ke atas sedikit. Ya. Mohon maaf teman-teman, ini kayak laptop saya kenapa tiba-tiba hang. Oke, kemudian kita akan duplikat lagi tulisan ini biar cepat. Ctrl J, kita taruh di bagian atas ini. Ya, kita geser, kemudian kita edit teksnya. Saya ketik di sini A. Saya klik di sini lagi move tool. Teman-teman, di sini saya menggunakan font Franklin Gothic ya. Itu teman-teman pasti punya di font defaultnya. Saya akan memperbesar ukuran A-nya ya dengan cara transform Ctrl T tadi. Kemudian saya geser ke atas. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, cukup. Nah, langkah berikutnya saya akan membuat lagi teks di bagian sini ya. Ini saya akan duplikat aja akreditasi ini biar nggak capek buat lagi. Ctrl J. Saya tarik ke dalam sini ya. Teksnya putih nggak kelihatan. Saya klik di sini text tool, kemudian warnanya akan saya ganti menjadi warna hitam. Nah, biar teman-teman ndak bingung dalam mengedit fontnya, bisa klik di sini toggle property ya atau karakter ya. Ya, ini bisa dibawa ke sini biar kita bisa edit ya. Oke, kita akan mulai di sini ganti ya. Tadi apa ya? Teksnya tadi pilih ya. Pilih enter. Ini akan saya blok dulu semuanya. Saya akan membuat rata kanan ya. Oke, enter, pilih sekolah kami ya, enter. Untuk raih sekolah kami untuk meraih ya, meraih. Ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Sebentar, saya akan coba dulu lihat konsepnya. Lupa saya tadi teksnya apa. Dia ada di bagian thumbnail. Oke, ini ya, kita akan buat konsep nih. Biasa kalau habis desainnya lupa ya. Pilih sekolah kami untuk mencapai masa depan kalian. Oke, kita akan kembali ke Photoshop. Pilih sekolah kami. Oke. Untuk mencapai masa depan kalian. Oke. Meraih saja lebih bagus sebenarnya teman-teman ya. Untuk meraih masa depan kalian. Oke. Oke, kita klik di sini move tool, taruh di sini ya. Kemudian tulisan pilih ini saya klik di sini text tool lagi. Pilih ini akan saya blok teman-teman. Dan saya akan memperbesar ukuran fontnya. Cara cepatnya kita arahkan ke bagian T kecil dan T besar ini. Kita geser ke arah kanan ya. Oke, daripada kita pilih-pilih di sini klik-klik kan kelamaan kadang-kadang ya. Oke, kemudian mungkin saya akan lihat lagi konsepnya. Kita akan memperbesar sekolah kami ini tulisannya. Saya blok lagi. Kita perbesar. Oke. Iya. Oke, segini.
Kemudian untuk meraihnya ini kita perbesar juga dikit. Iya. Oke, kemudian saya ganti warnanya menjadi warna orange ya. Tapi ini harus diblok dulu ya teman-teman kuncinya ya. Oke, kemudian sebentar ya. Entah ini kenapa tiba-tiba loading ini PC saya, komputer saya, laptop saya. Oke. Saya ulangi ya. Kita ganti warna di sini orange. Oke, kemudian kita lihat lagi konsepnya untuk mencapai ya. Oke, masa depan kalian ini juga kita perbesar. Nah, untuk meraihnya ini karena bahasa iklan kita agak perbesar juga untuk meraihnya. Oke, sudah jadi ya teman-teman seperti ini. Kita tinggal atur jarak antar barisnya. Itu ada di bagian sini yang A dan A ya. AA begini kita bisa geser ke kanan. Ya oke, seperti ini kira-kira. Nah mungkin kalau kita klik text tool ya untuk meraihnya ini masih terlalu terang, nanti nggak kontras. Kita akan sedikit lebih gelap atau kita cari warna yang dapat ya. Seperti ini mungkin. Ya oke. Jadi pemilihan warna font itu sangat kita harus perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan kembali yang antara untuk meraih dan masa depan terlalu jarak ya teman-teman. Ini kita blok masa depannya. Masa depan kalian kemudian kita geser ke kiri ya. Oke, klik move tool. Nah, ini lebih cakep. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya saya akan membuat sebuah shape tool ya. Menggunakan round rectangle tool ini. Kita akan membuat objek di sini. Untuk warnanya di sini ya, kita klik dulu di bagian layer paling atas. Untuk warnanya kita akan menggunakan warna orange. Kemudian struknya kita akan hilangkan saja. Ya. Kemudian kita mulai membuat objek seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya klik di sini move tool, ini kita hilangkan aja biar nggak mengganggu. Taruh di sini. Ya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk ini mungkin saya perkecil sedikit ya karena ada teks atau mungkin kita bisa geser ke atas ini, geser ke atas ya, seperti ini. Kemudian yang ini shape-nya kita juga geser. Ya, ini mungkin hanya ini kita geser ke atas sini. Ini juga. Oke. Kemudian saya akan duplikat pilih ini ya teman-teman. Teks ini saya akan duplikat Ctrl J, saya taruh di sini. Kemudian saya klik di sini text tool ya. Saya klik di dalamnya, saya blok Ctrl A. Kita akan buat teks lagi, pendaftaran online dibuka ya. Pendaftaran online dibuka. Oke, saya blok semuanya. Kita akan buat rata kanan ya. Oke, kita taruh di sini. Ini kita perkecil fontnya, ukurannya di sini ya. Oke, kemudian kita perkecil lagi sedikit ya, atau Ctrl T aja kalau misalkan teman-teman sulit ya. Oke, di sini kita tambahkan teksnya, enter. Kita klik text tool ya. Pendaftaran online dibuka tanggal 19 April sampai dengan 29 April 2021. Oke, kita klik di sini move tool, kita buat space perataan antar barisnya, jaraknya kira-kira seperti ini. Iya, oke. Kita Ctrl T, kita sedikit perkecil. Oke. Ya, kemudian kita blok di sini ya. Kita klik text tool, kita blok yang tulisan dibuka, kita perbesar ukurannya. Karena ini iklan ya, biar lebih mencolok seperti itu, cukup. Oke. Kemudian saya blok lagi dibuka ini. Klik text tool tadi ya, saya akan mengganti warna yang lebih
terlihat lebih kontras ya. Kita akan pilih warna hijau. Oke, hijau yangnya ya agak gelap sedikit. Kira-kira ini cukup. Saya klik OK di sini. Oh, A-nya ketinggalan ya teman-teman. Sorry. Bloknya A-nya ketinggalan. Oke, kita klik OK. Kemudian saya akan duplikat lagi tulisan pendaftaran online ini ya. Saya Ctrl J. Saya taruh di sini. Oh, dia tertutup ya. Berarti ini saya geser ke atas. Ini layarnya kan ini nih. Ini layarnya. Klik kiri tahan, saya geser di atas. Oke, kemudian saya klik sini text tool, saya klik di dalam, saya edit ya. Saya edit tulisannya menjadi alamat situs sekolah saya yaitu www.smkn3merauke.sch.id. Oke, ini saya klik move tool, saya ganti teksnya menjadi warna putih ya. Oke. Ctrl T, saya perbesar ukuran alamat webnya. Iya. Nah, ini kan warnanya putih ya, sedangkan backgroundnya orange juga sedikit terang ketemu terang ya. Maka kita buat shadow biar kelihatan lebih mencolok teks situsnya ini. Caranya kita double klik aja di layar tulisan teks alamat situs, kita pilih drop shadow. Ini saya akan geser teman-teman. Ini jendelanya biar kelihatan tampilannya. Ini akan saya klik manual di sini, klik kiri tahan, saya akan geser seperti ini. Ya, coba kita lihat. Oke, saya akan sedikit size-nya saya kurangi ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau susah kita bisa menggunakan distance. Ya, oke, lebih timbul ya tulisannya. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Ini pilihnya saya agak kasih ke atas deh, biar nggak terlalu rapat dengan tulisan pendaftaran dibuka ini. Oke, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita akan memasukkan logo sekolah di sini ya. File ya, kemudian tapi saya akan klik dulu di layar paling atas ya teman-teman. Ini saya agak sedikit lambat ini laptop saya nih ya. Jadi ngomongnya agak lambat juga jadinya. Oke, pilih di sini file, kemudian place embedded ya, kemudian dokumen. Kita scroll ke bawah. Ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan posisi teman-teman ya. Kalau saya biasa nyimpannya di sini, jadi saya akan ambil logo ini. Kemudian saya perkecil ukurannya. Nah, logo sekolah saya akan posisikan di sini teman-teman. Oke. Iya. Kemudian saya akan menduplikat yang ini. Akreditasi ini aja saya akan duplikat ya. Saya klik kanan di layarnya, kemudian saya Ctrl J seperti tadi cara duplikatnya. Saya bawa ke sini. Kemudian saya klik text tool untuk mengedit teksnya. Di sini saya akan ketik ppdb huruf besar aja ya. ppdb enter SMK Negeri 3 Merauke enter tahun pelajaran 2021-2022. Saya blok semuanya, Ctrl A, kemudian saya rata kiri. Ya. Kemudian yang ppdb ini saya blok kembali. Saya akan rubah ukurannya menjadi lebih besar, ya. Oke, segini. Saya klik move tool, kemudian saya posisikan di bagian sini, teman-teman. Iya, oke. Kurang ke atas sedikit ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian tahun pelajaran ini kan nggak kelihatan ya karena backgroundnya putih di belakang. Saya edit kembali untuk tahun pelajaran ini. Saya akan memberikan warna yellow ya, kuning. Oke, dia lebih terlihat. Kemudian saya mungkin akan memberikan sedikit efek ya, shadow aja. Coba kita double klik biar lebih kelihatan ya. Oke, seperti itu. Kalau saya kasih stroke, coba kita pakai warna hitam, garis tepian. Oke, kita perkecil stroke-nya. Oke, dia lebih terlihat ya. Dia lebih terlihat kayaknya teman-teman. Pakai ini aja, klik OK. Jadi stroke itu untuk garis tepian ya. Nah, ini kemudian saya Ctrl T, saya perbesar sedikit tulisannya. Enter ya.
Oke, sudah cukup bagus ya. Kemudian saya akan berikan background, sentuhan background di belakang kepala sekolah saya ini yang background putih. Saya klik dulu, klik kanan di bagian background ya, biar langsung menuju ke layar ini. Kemudian saya akan memanggil atau gambar ya, place embed. Saya akan memanggil gambar yang sudah saya download. Teman-teman bisa download di link deskripsi. Ini dia, place. Oke, gambarnya sudah masuk. Nah, ini kalau teman-teman mau buat dia lebih kecil-kecil begitu gambarnya, ya, kita bisa ya ngakali dengan cara ini. Kita perkecil dulu segini ukurannya, misalkan ya segini ya, atau agak besar dikit lah, ini enter ya. Kemudian saya akan pindahkan ini di layar yang atas dulu biar kelihatan ini ya gambarnya. Ini saya akan klik kiri tahan, saya geser ke bagian layar paling atas. Kemudian saya duplikat, Ctrl J, saya taruh di bagian samping sini. Oke. Nah, ini teman-teman, ini kan yang pertama, ini yang kedua ya. Saya akan blok yang pertama dan yang kedua ini seperti ini. Kemudian saya Ctrl E. Fungsinya adalah untuk memerge ya, memerger, jadi menyatukan seperti itu. Jadi ini sudah jadi satu layer ya. Kemudian saya duplikat kembali, Ctrl J, saya taruh di sini. Ya. Ini hanya akal-akalan ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini yang pertama tadi kan, ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, ini kita seleksi, tekan shift tahan, seleksi dua layar dan kita tekan Ctrl E kembali ya. Kemudian ini saya pindahkan ke bawah di atas bagian layer background. Dengan klik kiri tahan, geser ke bawah aja teman-teman. Oke, sudah jadi ya. Dia lebih kelihatan lebih banyak ya objeknya. Kemudian biar tidak terlalu kontras, ya saya akan sedikit memberikan opacity. Opacity ini untuk transparasi. Dia lebih transparan. Oke. Iya. Oke, seperti ini cukup ya. Kemudian saya menambahkan lagi di sini file objek ya. Saya variasikan dengan ini misalkan objek back to school ya, enter. Saya akan pindahkan ke sini. Oke. Kemudian saya Ctrl T, saya perkecil dulu ukurannya. Oke, enter. Nah, ini hanya untuk variasi saja ya, teman-teman bisa kembangkan lagi. Oke, kemudian saya akan membuat tekstur juga ya, tekstur di background belakang, tapi posisinya di bagian yang putih ini, biar tidak terlalu miskin, tidak terlalu banyak ruang kosong ya, seperti itu. Jadi caranya yang ini teman-teman, layar ini saya akan duplikat, Ctrl J. Kemudian saya akan posisikan dia di bagian atasnya layar putih ini, yaitu di sini ya, ini. Oh, bukan ya. Oh ya, ini sudah. Ini teman-teman. Ya, jadi ini saya bawa ke bagian atasnya. Ini yang kuning kan ini ya, ini kuning, ini layar putihnya. Nah, yang ini teman-teman, dia harus di bagian atasnya yang bagian background putih ini. Ya, jadi caranya ini saya, oh bukan teman-teman, salah, soal ternyata ini ya, ini layarnya. Oh, oke. Saya ralat ya teman-teman, saya hilangkan dulu. Jadi ini harusnya tidak boleh ada fill-nya. Ternyata ini ada fill-nya. Ini kita klik, double klik di sini. Ini fill-nya nggak boleh ya harusnya. Jadi kita klik aja di sini, nggak usah double klik ya. Kita klik di sini rectangle. Kemudian fill-nya ini kita hilangkan none ini ya. Oke, tadi pakesan saya kok rada bingung tadi ya. Ini oke, klik oke. Jadi ini kita munculkan kembali. Ya. Nah, ini harusnya dia di sini ya. Di atasnya sini. Oke, ini sudah benar ya. Jadi background ini teman-teman harus berada di atasnya sini. Oke. Kemudian ini kita klik kanan, kita pilih di sini create clipping max ya, biar dia masuk di bagian area putihnya ini aja. Oke. Nah, biar warnanya sedikit berbeda, ini kan basic teksturnya biru. Di sini saya akan membuat hitam putih. Ya, jadi gambar ini saya klik, kemudian saya pilih image, adjustment, saya pilih di sini black and white. Kemudian oke. Jadi biar sedikit ada perbedaan lah, di belakang biru, di sini hitam. Kemudian saya kecilkan kembali opacity-nya. Biar tulisannya lebih mencolok ya, tulisan di sini jangan sampai nanti ketutupan sama tekstur background. Oke, seperti ini. Udah cakep lah. Masih kontras ya tulisannya, seperti itu. Udah seperti ini teman-teman ya. Oke.
Mantap. Oke, sudah jadi teman-teman. Inilah desain sederhana ya untuk membuat iklan di Instagram ya dengan ukuran 1000 pixel kali 1000 pixel ya. Dan ini tinggal kita save saja, file, kemudian save as. Pertama adalah kita simpan dengan masternya ya. Picture aja kita simpan di sini. Di sini kasih nama master iklan yang bisa diedit kembali dengan format save-nya adalah Photoshop biar kita bisa edit kembali ya. Kita save. Dan untuk mengupload di Instagram, kita file save as, kita save dengan nama iklan ppdb dengan format Photoshopnya ini kita ganti dengan JPEG ya atau JPG ya. Save, kemudian kita pilih OK. Nah, hasilnya kita akan lihat ya, picture. Hasilnya mana tadi? Iklan. Ini dia hasilnya teman-teman. Ya, tinggal kita upload di Instagram kita. Ya, ini untuk resolusi Instagram. Oke. Seperti itu teman-teman, tutorial cara membuat iklan di Photoshop untuk Instagram kita. Mohon maaf ini agak sedikit lama durasinya dan saya biasanya kalau ngomong agak sedikit cepat, ini agak lambat karena mungkin saya menggunakan Camtasia yang versi 2019 teman-teman. Cerita ini Camtasia versi baru. Jadi ternyata ini berat di laptop saya. Nanti di video berikutnya saya akan uninstall ya biar nanti tidak mengganggu kinerja dari laptop yang saya gunakan. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang positif. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.